menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian sistemoni, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Jalil. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan istilah testimoni ya. Tapi dalam bingkai yang mau saya sampaikan adalah cara saya memotret seorang Andri Dewanto Ahmad dalam perspektif saya, dalam cara pandang saya secara pribadi barangkali. Saya menganggap perjalanan seorang Andri Dewanto Ahmad ini adalah perjalanan seorang pencinta. Kenapa saya melihatnya demikian? Saya melihat bahwa saya mulai dari sini. Saya dulu melihat waktu di komisariat, ada 3 orang sahabat PMII yang berangkat dari Pondok Pesantren Gading. Salah satunya ini adalah sahabat Andri Dewanto Ahmad ini. Yang 2 lainnya tidak usah saya sebut. Nanti dalam cerita akan bisa disimpulkan. Nah, untuk sahabat Andri Dewanto Ahmad ini, saya melihat bahwa ini adalah sosok seorang aktivis yang betul-betul mengkhidmatkan diri dalam aktivitasnya ini karena cinta. Karena cinta ini pula yang kemudian beliau ini mampu mengekspresikan menjadi seorang aktivis yang mempunyai determinasi yang luar biasa. Saya sebagai teman PMI di Komisariat Brawijaya yang lebih tua 1 tahun angkatannya, ini pun merasa bahwa sahabat Andri ini mampu memberikan contoh yang baik, mampu mengisi sisi-sisi yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kemampuan dari beliau inilah yang kemudian mampu membuat Komisariat Brawijaya bisa diakui karena keberadaan beliau ini. Karena saya mulai berproses di Komisariat Brawijaya ini termasuk dalam generasi-generasi setelah masa perjuangan dari sahabat Romdon, dari sahabat Masud Said, sahabat Taufik, dan sebagainya, maka generasi berikutnya adalah termasuk saya, Hafi, kemudian di angkatan berikutnya ada sahabat Andri Dewanto ini, kemudian Hakim Jairi. Dan saya melihat ada metamorfosa dari sahabat Andri ini yang saya tahu dari latar belakang beliau, karena saya juga pernah ke rumah beliau di daerah Lamongan, di Babat ke Selatan. Saya juga kenal dengan ayah beliau. Kalau saya memotret, saya menganggap bahwa Andri Dewanto ini dibesarkan dalam lingkungan yang abangan. Tetapi sahabat Andri Dewanto ini mampu dengan pola keinginan untuk mendapatkan proses keberagamaan ini dan kemudian mendapatkan cinta yang luar biasa pada ilmu agama ini. Mungkin kalau misalnya kita melihat
sejauh mana ilmu agamanya, secara rohaniah, sahabat Andri ini berproses yang luar biasa, sehingga mendapatkan hal yang lebih dibandingkan teman-teman yang sudah lama di pesantren. Sahabat Andri ini juga semasa SMA adalah orang yang mencintai dunia eksakta. Beliau sangat mengenal Immanuel Kant, Laplace, Robert Boyle, atau kemudian dia juga sangat mengagumi Stephen Hawking. Beliau mampu bagaimana memahami konsep-konsep dari Robert Boyle, bagaimana bejana-bejana berhubungan ini proses, dan kemudian bagaimana dia membuat jaringan-jaringan semacam ini untuk aktivitas dan untuk pengembangan organisasi yang digeluti di PMI ini. Dan kalau kita melihat bagaimana kecintaannya dia pada Stephen Hawking dengan konsep black hole-nya, seorang Andri Dewanto ini adalah black hole itu sendiri. Dia magnitude atau daya magisnya, daya serapnya kepada setiap insan, baik itu kader-kader laki ataupun kader-kader perempuan, Andri Dewanto ini sangat mempesona. Kita barangkali sangat mengagumi, respect banget seorang Andri Dewanto ini mampu merangkai kata-kata dalam konsep-konsep yang idealis, tetapi secara praktis bisa disampaikan dengan sangat mudah oleh sahabat Andri Dewanto ini. Saya teringat kalau kembali pada kepengurusan cabang di era saya. Saya ini adalah ketua cabang yang dipaksa menjadi ketua cabang. Saya tidak pernah dipilih dalam sebuah forum musyawarah cabang. Ketua cabang hasil kudeta kon. Bocah jujur ngono ta. Kamu udah datang Danung. Nanti lengkapin dong ya. Lah, itu adalah sebuah atau menjadi tindakan yang pada saat itu dibutuhkan untuk ada orang yang mau dipersonifikasikan sebagai seorang ketua cabang. Tetapi konsep-konsep bagaimana organisasi jalan, konsep-konsep bagaimana organisasi ini berhadapan dengan baik itu ke pemerintah ataupun kepada omek yang lain, baik itu di Cipayung atau lebih luas lagi, maka sahabat Andri inilah yang menjadi konseptor utama pada saat itu. Karena pada saat saya terpilih, apa yang saya tanyakan pada teman-teman adalah, saya siap menjadi ketua. Tetapi yang memilih saya ini, yang kemudian harus siap menjadi kolaborator untuk menjalankan cabang ini.
bagi saya sendiri, sahabat Andri Dewanto ini adalah ketua cabang 2 periode. Karena apa? Pada masa saya pun konsep paling utama di dalam menjalankan roda cabang di PMI Malang ini, sahabat Andri Dewanto ini yang paling dominan. Karena apa? Saya melihatnya bahwa konsep politik pada saat itu, konsep bagaimana PMI bergerak sebelum Orde Baru tumbang, pada masa itu adalah masa-masa mulai pematangan aktivis mahasiswa di angkatan 98 itu dimulai. Dan PMI Malang saat itu memiliki peran yang kontribusi yang juga bisa dicatat di dalam sejarah, baik itu di lingkungan Malang ataupun Jawa Timur bahkan nasional. Itulah kemudian kita bisa belajar banyak dari seorang Andri Dewanto. Saya di awal tadi menyebut ada 3 orang yang berangkat dari pesantren Gading. Tetapi saya melihat bahwa hanya ada 1 orang yang selalu dicintai oleh banyak orang, utamanya wanita. Dan ini adalah sosok Andri Dewanto. 2 yang lain statusnya adalah mencintai dan belum tentu dicintai yang lain-lain. Mohon maaf ya untuk sahabat Hakim Jairi sama Teguh ya. Arek teko enggak? Kayaknya Hakim Jairi ada. Maksudnya apa itu? mulai. Itu yang saya lihat beda antara Andri Dewanto yang menampilkan sosok kematangan pribadi yang luar biasa dengan umur yang masih di bawah saya. Saya banyak belajar di antaranya. Kemarin barangkali sudah pernah disampaikan oleh sahabat Hakim. Sahabat Andri ini dengan fasih bisa bercerita tentang Soekarno dan konsep-konsepnya. Kalau bagi saya tidak pernah menguasai tentang konsep Soekarno. Tetapi ada 1 hal yang pernah diajarkan oleh Andri Dewanto pada saya. Cak, apa yang sampean merasa tidak mampu dalam hal menampilkan sosok diri, baik itu ketika diskusi ataupun bahkan saat pidato. Itu yang kemudian diceritakan oleh Andri Dewanto, bagaimana Soekarno pernah menempa dirinya, berpidato di depan cermin dan sebagainya. Itu barangkali yang kemudian menginspirasi sahabat Andri Dewanto terhadap sosok Soekarno ini. Soekarno juga demikian. Seorang aktivis tulen yang mampu menampilkan dirinya dan menjadi sosok yang selalu diikuti, dikagumi. Dalam bahasa atau hal-hal yang saya sampaikan secara guyonan, karena kepeyayan dan sosok diri Andri Dewanto yang demikian ini, Komisariat Brawijaya itu makmur karena adanya seorang yang bernama Andri Dewanto ini. Seorang pencinta itu pasti istiqomah. Seorang pencinta itu pasti akan berusaha.
Ini yang bisa kita dapatkan pelajaran, bahkan juga untuk generasi-generasi PMI ke depan. Kita perlu menjadi pencinta agar kita sungguh-sungguh, agar kita ajak atau istiqomah, agar kita selalu ingin menjadi yang terbaik, menampilkan sisi yang baik, utamanya untuk organisasi, utamanya untuk umat, dan utamanya untuk masyarakat. Barangkali itu, karena di belakang ada sahabat Inung yang mungkin bisa lebih banyak bercerita bagaimana sosok yang sekarang ini kita merasa kehilangan karena wafatnya beliau ini. Saya tambahi sedikit tentang bagaimana seorang Andri ini. Saya ini kan kalau secara pribadi merasa bahwa selalu ingin pada titik equilibrium. Saya bukanlah pribadi yang ekstrim ke atas kepada kebaikan atau ekstrim ke bawah yang sebut aja keburukan. Nah, ketika saya melihat Andri Dewanto ini, saya biasanya manggilnya Habib Andri ya. Dia tuh bisa memberikan kebaikan yang tuntas, kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna diantaranya begini. Saya dulu tuh sering happy ketika di awal-awal bulan ini si Habib Andri ini datang dari Lamongan atau mendapatkan kiriman dari Lamongan. Saatnya ada teman yang butuh uang ini. Sama Andri diberikan semuanya. Beliau rela untuk puasa. Saya waktu protes pada beliau. Andri, kok mau ono kabeh? Kamu nanti pakai apa? Dia lebih butuh, Cak. Bilang gitu pada saya. Dia lebih butuh daripada saya. Insya Allah rezeki, Cak. Nah, bagi saya yang orang equilibrium, yo sama dia aja kalau menurut saya. Tapi beliau bisa. Tidak itu yang kemudian saya lihat luar biasa konsistennya, kebaikannya yang tanpa reserve ini. Dia mencintai temannya, mencintai kadernya, mencintai organisasi tanpa reserve. Itu yang tidak dipunyai oleh saya, bahkan mungkin oleh teman-teman saya yang hidup sejaman dengan beliau ini. Itu saja. Ada salahnya kami mohon maaf. Ada benarnya, semoga itu bermanfaat untuk kita semua, utamanya kepada kader-kader PMII di Malang, Jawa Timur, dan seluruh tanah air kita ini. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaannya Mas Jalil dalam memberikan testimoninya. Maka dengan ini berakhir pula
Kok Ada Mas Inung, ada Mas Inung. Oh, nggih, ngapunten. Testimoni kedua Ada Mas Inung. kami persilakan waktu dan tempat untuk Mas Inung. Dipersilakan. Monggo Mas Inung. Terima kasih. Siapa tadi suara cewek yang ada Mas Inung gitu? Penasaran aku. Nura. Nura, Mas. Oh, Nura. Nggak ngefek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini langsung panas ini. Jadi kalian bayangkan, setelah kawan-kawan di komisariat memiliki ketua cabang yang namanya Abdul Jalil, kemudian diganti dengan ketua cabang namanya Endri. Itu perubahan 180 derajat dari orang yang sangat tidak enak cara berpidatonya menjadi ketua cabang yang sangat enak berpidatonya. Coba tadi itu Jalil itu memberi testimoni saja sudah sampai ada Yoyok langsung protes, Lil. Alah. Mas Jalil itu testimoni saja kok tegang. Itu tegang itu tegang atas bawah. Mulai. Nah, tapi saya tunjukkan Jalil dengan Endri itu dia punya kesamaan. Saya berasal dari komisariat IAIN. Sekalipun ketika saya di cabang itu banyak yang nggak tahu kalau saya itu berasal dari IAIN. Padahal saya itu dari IAIN. Yang paling memimpin agama di cabang waktu itu ya saya. Ya Allah. Kalau di cabang itu nggak ada saya itu hancur itu kehidupan keagamaan itu bayangin. Itu harus anak-anak Brawijaya itu kalau tidak dipimpin oleh kader PMI yang berasal dari IAIN itu coba bayangin. Bagio sampai sekarang masih abangan. Iya. Terus no. Iki testimoni apa bullying. Tapi Jalil itu punya kesamaan dengan Endri. Nanti juga tak bedakan. Jadi Jalil dengan Endri ini sama-sama dicintai cewek-cewek. Dua cowok ini. Jalil dengan Endri. Itu bedanya dengan Hakim dan Teguh. Jadi kalau Jalil dengan Endri itu memang dicintai cewek-cewek. Kalau Hakim dengan Teguh itu mencintai cewek-cewek. Dan tidak ada cewek yang mencintainya. Itu celaka itu. Celaka itu. Hidup mereka di dunia itu celaka. Dan semoga tidak di akhirat. itu lebih afdol daripada dicintai. Nah, tapi yang membedakan antara Jalil dengan Endri adalah Endri ketika dicintai sekian cewek, itu dia tahu memilih cewek mana yang tepat. Nah, Jalil itu tidak tahu dia mencintai cewek yang tepat itu yang membedakan. Itu yang membedakan dia. Makanya ketika dia kemudian si Jalil ini maksudnya ya ini saya belum testimoni ke Endri. Jalil membuli Jalil dulu. Jadi Jalil itu ketika memutuskan untuk mencintai salah seorang cewek, akhirnya balasannya dilukok-lukok nih istilahnya. Om aku dengar Om. Hah? Om aku dengar omongannya. Bagus. Nah. Kalau ada yang salah-salah bisa tak koreksi masalahnya. Bagus. Ini ya. Tapi ada yang putranya Andri itu yang bicara barusan tadi itu. Oke, ya. Oh, yang siapa itu tadi? Ya. Oim. Baim ya. Oh iya. Itu maaf. Pakai ininya Win. Ya Allah. Nggak apa-apa. Lanjut Om Inung. Oke. Nah, Jalil itu, tapi apa tadi yang dikatakan oleh Jalil itu 100% benar tentang equilibrium. Jadi Jalil itu dia selalu inginnya berada di titik tengah, tidak ke atas maupun tidak ke bawah. Akhirnya ketika dia memilih cewek yang dicintainya, itu fokusnya ya ke tengah itu. Jadi dia tutup bagian atas itu nggak penting, bagian bawah nggak penting. Kalau titik tengah itu sudah masuk, nah itu yang dia akan pilih. Nah di situ itu celakanya Jalil ya di situ itu. Oke. Nah sekarang mari kita bicara tentang Endri.
Saya ingin mengawalinya seperti ini. Saya ini kolumnis. Saya ini bersaing dengan Hakim. Kalau Hakim dia menepuk dadanya, saya ini orang TV. Kalau media, saya kolumnis. Jadi saya akan mengawali pembicaraan dengan sesuatu yang menarik. Tahun 1992 ada sebuah film Hollywood yang sangat bagus. Judulnya Death Becomes Her. Yang dibintangi oleh Bruce Willis, Meryl Streep, dan Goldie Hawn. Ini bagus sekali. Film ini sangat bagus. Film ini berkisah tentang seorang laki-laki yang dia menjadi dia profesional di bidang bedah plastik kecantikan. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang yang sangat baik. Ini sangat baik. Pribadinya dia ini sangat baik. Kemudian dia menjadi rebutan dua cewek cantik, yaitu Meryl Streep dan Goldie Hawn. Karena ini laki-laki ini secara profesional dia memang sangat menjanjikan, pribadinya juga sangat baik. Tapi ketika di tangan dua cewek ini bukan gender bias ya, karena memang skenarionya kayak gitu. Di tangan dua cewek ini ketika dia menjadi pasangannya Meryl Streep, dia dipaksa sedemikian rupa untuk bekerja siang malam agar dia bisa memberi masukan untuk memenuhi seluruh hasrat kecantikan dan selera awet mudanya Meryl Streep. Sampai kemudian dari seorang dokter bedah plastik menjadi perias mayat hanya karena untuk mendapatkan pemasukan ekstra. Setelah itu kemudian dia jatuh hati pada Goldie Hawn, dan di Goldie Hawn ternyata juga nasibnya sama. Dia diperas demikian rupa, akhirnya kemudian dia sampai di Goldie Hawn juga menjadi perias mayat. Akhirnya terus seperti itu. Film ini ingin mengisahkan pada kita bahwa dua perempuan ini memiliki hasrat untuk hidup abadi dengan cara merias tubuhnya. Dan karena hasrat keabadian untuk hidup itu, dia sampai harus memanipulasi orang yang itu semestinya dicintainya. Dan dia memanipulasi cinta itu dalam rangka untuk memenuhi selera hidup abadi. Akhirnya kemudian si Bruce Willis ini menceraikan dua-duanya, dan dia kemudian menikah dengan perempuan yang sangat biasa, hidup dengan sangat baik, dia mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan, dan ketika dia meninggal, si Bruce Willis ini, semua orang mengagungkan namanya, meneteskan air matanya, karena pada saat dia meninggal, disitulah titik keabadian dia dimulai. Film ini tidak menceritakan bahwa keabadian itu selalu menjadi hasrat dari setiap orang untuk mengukir namanya secara abadi. Tapi ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah ingin mengukir keabadian hidupnya dengan cara memenuhi seluruh aksesoris tubuhnya. Jadi dia memuja tubuh wadaknya ini agar selalu awet muda dan tidak pernah hidup. Dia tidak pernah mati. Tapi cara ini adalah cara yang sesat. Sesat karena dia sebetulnya mengingkari fakta bahwa tidak ada kehidupan yang tidak akan mati. Tapi kita bisa menjadi hidup abadi sekalipun kita menghadapi kematian. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberi kebaikan. Dan saya kira itulah yang pesan yang disampaikan oleh almarhum Hendrik pada kita semuanya. Bahwa pada saat di titik di mana dia mengakhiri kehidupannya di bumi ini, di dunia ini, dia menghadap ilahi. Seluruh kesaksian dari orang-orang yang pernah disentuhnya itu adalah kesaksian bahwa nama Andri Dwianto adalah sebuah keabadian karena kebaikannya. Itu kalau saya tulis menjadi sebuah kolom itu sudah terbit di Kompas. Oke. Nah, saya ingin membingkai itu. Saya ingin membingkai seluruh Kompas ya. Seluruh apa yang hendak saya sampaikan dengan cara saya yang mungkin bahasa saya yang bejat, rusak dan sebagainya,
tapi saya ingin memastikan semuanya harus sadar bahwa saya ingin membuat frame apa yang ingin saya sampaikan dalam frame yang pembukaan tadi. Bahwa keabadian yang dimiliki oleh Andri itu adalah karena kebaikan selama dia diberi karunia Allah berupa kehidupan sependek apapun. Gitu. Nah, seperti yang lain-lain, saya terpukau dengan Andri pertama kali. Itu adalah kemampuan dia, istilahnya Mas Robik ini, kemampuan dia how to deliver his ideas clearly. Bagaimana dia mendeliver gagasan-gagasannya dengan jelas dan menarik. Itu Andri. Itu saya terpukau. Saya tidak berproses bersama dengan Andri karena saya lain ini. Saya ketemu dengan Andri pada saat saya udah di cabang yang kurang lebih sama-sama sudah matang. Jadi kekaguman di level pengetahuan itu mungkin udah tipis-tipis ya. Udah tipis-tipis karena saya rasa saya udah menjadi kader yang matang. Andri juga udah menjadi kader yang matang. Tapi saya tidak akan pernah malu untuk mengakuinya adalah kemampuan dia untuk mendeliver gagasan. Ini penting menurut saya, ini penting. Bukan saya sombong. Kawan-kawan atau sahabat-sahabat bisa membayangkan, Inung ketika masuk cabang itu adalah Inung yang sudah menjadi intelektual di kampus IAIN. Yang sudah diakui bicaranya sangat menarik. Yang sudah diakui sebagai anak pinter. Itu ketika saya masuk cabang. Dan ketika saya menyombongkan diri seperti ini, itu untuk menunjukkan bahwa di mana level Andri. Ketika saya berhadapan dengan Andri, saya itu terpukau dengan kemampuan dia untuk mendeliver gagasannya. Saya sampai tidak malu untuk meminta ilmu ke dia, bagaimana caranya untuk berorasi dengan baik. Dan saya belajar. Dan Andri sekali lagi, persis seperti yang dikatakan ke Jalil, tapi mungkin Jalil karena tidak tahu bukunya, jadi Jalil tidak pernah bisa mengimajinasi. Yang di-refer oleh Andri itu adalah buku biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Di mana di situ Soekarno muda ketika sekolah di Surabaya itu kos di rumahnya Cokroaminoto. Dan Soekarno itu setiap malam, itu Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa dia selalu melatih dirinya untuk berorasi di depan cermin. Dan ketika ada kawan satu kosnya yang bertanya, mengapa kamu seperti itu? Dan Soekarno mengatakan, karena suatu saat aku akan menjadi pemimpin negeri ini, dan aku akan menghadapi rakyatku, maka aku harus memiliki kemampuan untuk berorasi dengan baik. Dan saya kira itu adalah salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu dari bagaimana Soekarno muda menempa dirinya yang itu sangat menginspirasi Andri. Dan karena itu Andri itu memiliki kemampuan orasi yang sangat baik, yang how to exercise to be a good orator ini, itu dikisahkan ke Jalil, dikisahkan ke saya, mungkin juga dikisahkan ke banyak orang, termasuk adalah Muhammad. Saya kira iya. Nah, itu satu. Dan saya bertanya, dan tipsnya saya berikan sekarang ini kepada kawan-kawan. Ini adalah tips Andri yang setelah sekian puluh tahun saya bersahabat dengan dia, sampai kemudian sekarang dia sudah meninggalkan kita lebih dulu. Tips ini itu masih saya ingat dengan sangat jelas di memori otak saya, yaitu kalau orang ingin menjadi orator yang baik, maka dia harus selalu mengendalikan diri untuk tahu apa yang akan dibicarakan. Bukan dikendalikan oleh emosinya sehingga dia lupa apa yang harus dikatakan. Satu. Oke? Dan yang kedua, orator yang baik adalah orator yang ketika berintonasi meninggi atau merendah, itu bukan karena semata-mata spontan, tapi karena itu memang didesain mana yang harus diberi tekanan dengan nada tinggi dan mana yang harus dilandaikan dengan nada rendah.
itu adalah dua ilmu yang sampai sekarang saya masih ingat sekali. Mengapa saya masih ingat? Karena referensinya itu adalah referensi yang sudah baca secara khatam sebelum saya bertemu Andri. Tapi saya tidak pernah meng-highlight di bagian itu. Itu yang membedakan saya dengan Jalil. Karena Jalil aku yakin sekali tidak pernah membaca biografinya Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Benar nggak, Lil? Barusan saja, kalau dulu belum. Oke. Nah, berikutnya saya dengan kawan-kawan yang lain, dengan Andri itu ya seusia. Tapi ada manusia-manusia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan aura dan skill kepemimpinan. Dan ada manusia-manusia secerdas apapun yang nggak memiliki aura sebagai seorang leader dan skill sebagai seorang leader. Dan saya kira ketika saya berjumpa pertama kali dengan Andri, sekalipun kami memiliki usia yang sama, mungkin Andri karena anak ini lebih muda. Kalau nggak salah dia lahir tahun 73. Bener nggak, Oi? Mbak Im? Ayah lahir tahun 1973 nggak? November 72. Oh, November 72. November 72, Oi. Oke. Saya Mei 72, jadi seusia. Tapi ketika saya pertama kali berhadapan dengan Andri, itu saya tidak perlu dipaksa. Tidak perlu dipaksa oleh otoritas apapun, saya tidak perlu dipaksa oleh struktur organisasi apapun. Saya meng-acknowledge-nya sebagai seorang leader, karena ketika saya berhadapan dengan dia, aura itulah yang sudah ada, yang sudah saya lihat. Jadi misalkan begini. Dia ini orang, kalau misalkan saya kalau nggak bisa, kalau lapar nggak bisa makan, Hafi kalau lapar nggak bisa makan, itu akan ribut di cabang. Kalau Andri itu dia nggak bisa makan, dan kita seringkali bareng-bareng nggak bisa makan, itu tak pernah ada, saya nggak pernah menemukan dia ribut bahwa dia belum makan. Nah, itu bedanya saya dengan Andri. Itu makanya saya kemudian menjadi jemblong, Andri tidak, ya kayak gitu tuh, Lel. Kayak gitu. Padahal podo-podo gak duwe ini duitnya. Oh, telak itu, Mas. Oh, iya enggak, serius. Dan menurut saya itu adalah ini sedikit. Ini sekelumit, tapi menurut saya ini bagi kepemimpinan itu luar biasa. Karena seorang pemimpin yang baik itu sebetulnya dia bisa saja merasakan hal yang sama dengan yang dipimpin. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin itu bisa merasakan sama-sama lapar. Seorang pemimpin itu bisa merasakan sama-sama takut. Seorang pemimpin itu bisa sama-sama merasa khawatir. Tapi yang membedakan antara pemimpin dan yang dipimpin itu adalah ketakutan, kekhawatiran, kelaparan bagi seorang pemimpin. Itu tidak pernah ditampakkan pada yang dipimpin, karena dia selalu menampakkan dirinya. Itu adalah how to lead the community. Bagaimana dia mengarahkan orang-orang yang dipimpin itu di atas prinsip-prinsip yang dia yakini secara teguh dan tujuan apa yang dia sejak awal dia pancang untuk dia tuju. Dan itu adalah Andri. Oleh karena itu semua orang di cabang itu rata-rata di eraku, semua orang di cabang rata-rata bangun pagi itu di atas jam 9. Andri itu satu-satunya orang yang selalu istiqomah bangun sejak subuh. Dan Andri itu orang yang kalau sudah asar menjelang maghrib, pada saat semuanya orang di cabang itu masih kumus-kumus, Andri itu satu-satunya orang yang sudah mandi bersih, pakai pakaian bersih dan rapi, dan kemudian dia selalu memakai parfum. Itu setiap sore. Dan itu tidak untuk menunjukkan apapun atau ria apapun. Dan itu adalah habit dia yang sudah terbangun sedemikian rupa sampai menjadi karakternya. Dan orang yang, kita tahu sendiri loh, kantor cabang itu kotornya kayak apa, wong itu TPQ, tempat pembuangan kotoran. Kantor cabang itu.
Dan orang yang selalu, yang paling rajin membersihi cabang, itu adalah Endri. Dan Endri itu terbiasa untuk mencuci semua pakaian gombal-gombal yang ada di cabang, yang sudah anonim. Itu miliknya siapa nggak tahu. Dan dicuci oleh Endri. Dan itu berkali-kali dilakukan. He is very, very good leader, menurut saya. Suatu kali, ini kegagalanku, tak tunjukkan kegagalanku. Saya itu pernah ingin mencontoh Endri dengan cara membersihkan cabang. Dan bagian yang aku sapu itu hanya kecil sekali, bagian dapur belakang itu, depannya WC itu, Lel. Itu kan kecil toh. Dan aku itu menyapu sambil menggerutu, aku itu masih ingat, sambil menggerutu. Dan Endri itu dengan sangat humble itu mengatakan seperti ini, no, kalau nyapu ya nyapu aja, nggak usah menggerutu. Yang kamu gerutuin itu siapa? Coba. Itu kan rasanya mukaku ditampar ya. Mukaku itu rasanya ditampar. Iya ya, aku itu menggerutu ke siapa? Setiap hari itu kita bareng-bareng kayak gini. Yang membuat kotoran itu juga kita semuanya. Nah, hampir setiap hari yang membersihin itu adalah Endri. Jadi itu Endri banget menurut aku. Itu Endri banget. Nah, kalau misalkan, jadi Endri itu begini, Endri itu adalah orang yang berasal dari keluarga Abangan, tapi kemudian ketika di cabang itu paling santri di tengah orang-orang yang 24 jam menghabiskan usianya untuk bermain poker. Dan Endri itu rasanya nggak bisa itu main kartu itu. Satu-satunya kenakalan Endri, bad boy-nya Endri itu hanya satu, yaitu merokok itu. Selain itu nggak ada menurut aku. Nah itu beda dengan yang lain-lain. Tapi sekalipun seperti itu, Endri itu nggak pernah kemudian dia sok suci dan kemudian ngaruh-ngaruhi wong main poker itu. Itu nggak pernah itu. Nggak pernah. Dia itu kalau mau sholat ya sholat aja itu. Sak cabang nggak nosing sholat itu. Dan dia itu tidak pernah menampilkan dirinya bergaya ala ustadz sok suci yang kemudian titik-titik ngancam lebu neraka, itu nggak pernah itu. Itu Endri itu. Nggak pernah. Oh, kalau saya berbeda pandangan dengan Endri itu udah terbiasa. Itu biasa banget. Itu biasa banget. Tapi saya tidak pernah mendapati Endri itu memiliki sikap, memiliki karakter yang menyakiti hati. Dan dia itu seperti quote yang dikatakan yang dia ini ya, penggalan video yang sekarang viral di kalangan kita, bahwa dia itu bisa membuktikan menjadi orang baik itu tanpa syarat. Punya uang itu ya menjadi baik, tidak punya uang ya menjadi baik. Dia punya banyak teman ya jadi baik, nggak punya teman juga baik. Istri taat ya dia menjadi orang baik, nggak taat juga baik. Karena kebaikan itu memang nggak mempersyaratkan apa-apa. Karena menjadi baik itu seperti orang menebak 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu mau ada teman atau nggak ada teman, 1 tambah 1 itu ya sama dengan 2. Menjadi orang baik bagi Endri itu seperti itu. Dan itulah kesaksian saya tentang dia. Jadi kalau dia sekarang kemudian mengawali kehidupan keabadiannya, justru pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, karena memang rahasia dari keabadian hidup itu ada kebaikan dalam hidup itu. Itu yang kemudian pernah secara indah, sekalipun kita sering sudah banyak yang hafal hadis ini, tapi hadis itu maksud saya narasinya indah dan dijalankan dengan sangat indah selama kehidupan Endri, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan disitulah letak rahasia keabadian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, testimoni tentang Endri Dewanto. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi pada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya Mas Inung. Salam hormat. Kulo Sai Mas, cabang yang sekarang. Untuk para sepuh juga.
Senior-senior, terima kasih atas kehadirannya, sahabat-sahabat juga PMII atas kehadirannya di malam tahlil dan yasin kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apapun yang kita bacakan tadi, yasin, tahlil, dan doa tadi bisa betul-betul diarahkan ke para almarhum dan almarhumah. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Mbak Ika Fatmawati, semoga segera diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Hormat kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihat kamu. Ayo iya. Aku ketawa terus ikut ketawa juga. Kalau mau mengoreksi silakan OI. Oke. Dikoreksi. Aku kalau misalnya masalah-masalah kayak ayah, misalnya kayak setiap maghrib pakai parfum atau enggak itu bisa, bener. Ayah juga suka pakai parfum. Terkadang kalau misalnya ayah pakai parfum itu seneng ayah. Mungkin memang terkadang bunda nggak kuat baunya, tapi katanya ayah itu sunnah Rasul. Ya aku cuma bisa melihat dari jauh sih. Oh, menghadap ke kamera dong, Iya. Nah, kan kamu ganteng masa kayak gitu disembunyikan tuh wajahmu. Kalau pakai parfum sunnah Rasul, kalau pakai celak OI diajari ayah nggak? Pakai celak pernah? Pakai celak nggak pernah sih. Ayah juga kayaknya nggak pernah pakai celak. Nggak. Kamu belum lahir berarti saat Terima kasih atas testimoninya. Baik, kayaknya betul semua. Aku juga kalau masalah perkantoran untuk ayah tuh nggak pernah ikut campur. Cuma kalau diajak-ajak pernah sih. Diajak apa aja, Oi? Aku pernahnya tuh ya tahlilan. Mungkin kalau ada istighosaan atau misalnya rapat aku ikut. Aku ya juga selalu lihat ayah. Hal baik apa yang paling terkesan dari ayah selama bersama ayah, termasuk obrolan malam hari dan sebagainya? OI bisa cerita ke kita. Menurutku ya, paling berkesan dari ayah itu orangnya itu nggak bisa dibilang kalau misalnya ayah itu lagi ayah itu kalau misalnya orang bilang sependapat sama aku itu salah, ayah itu selalu milih A, hurufan itu milih sikap A, yaitu sikap di mana ayah itu selalu dukung aku. Contohnya tentang apa, OI? Juga ayah itu selalu bilang kalau misalnya kalau aku katanya sudah besar, aku jadi kiai, ustadz. Aku kan pernah bilang juga ke ayah, aku jangan terlalu berharap ya, aku juga namanya cita-cita. Katanya ayah, kalau misalnya kita meraih cita-cita, tapi kita cuma memimpikannya tanpa melakukan usaha, itu sama saja burung itu ingin terbang tapi tidak pernah belajar untuk terbang. Mantap. Kadang-kadang ayah itu orangnya itu bisa selalu ada. Ayah itu nggak peduli tentang waktu apa. Ayah selalu bisa ada. Ada dimanapun. Ayah juga kalau kita lihat itu ayah itu juga kadang-kadang suka ngasih aku pembelajaran tentang masalah-masalah hakikat. Padahal bukan seusia aku loh, sewajarnya itu. Itu bukan seusia aku dan aku berusaha untuk mencerna. Ya, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit aku perlahan mulai bisa. Aku kan juga suka lihat-lihat buku-buku tentang gitu-gitu. Terkadang kalau misalnya ayah aku kehabisan buku ya, belum stok itu, aku kadang-kadang baca bukunya ayah itu. Dan luar biasa emang. Entah kenapa sulit berkata-kata kalau misalnya urusannya ayah. Seluar biasa itu kah? Sampai bingung aku mau ngomong apa. Kamu biasanya yang baca bukunya ayah buku apa?
Tentang kan ayah kan kadang-kadang suka beli buku-buku yang tentang filosofi gitu. Nah, itu pernah tak baca. Ada juga itu biasanya ada itu buku-bukunya ayah yang ku ingat ya, pertama itu ada agama Jawa. Itu yang membahas soal keagamaan dan cara-cara pandangan orang Jawa terhadap agama. Itu banyak buku-bukunya ayah yang beli. Teman-teman perlu tahu bahwa OI ini ibtidaiyah. Kelas berapa, Nak? Sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Nah, itu Bunda lagi lihat. Jadi aku ngomongnya nggak boleh sembarangan. Nggak apa-apa, Nak, ngomong kita semuanya sangat bergairah mendengarkan cerita OI. Silakan dilanjut. Apalagi ya? Jadi aku membahas soal itu ya, membahas soal testimoni dari tuh bagus rumah. Menurutku banyak hal yang mungkin belum ku ketahui. Karena aku kan kadang-kadang juga kalau misalnya ikut ayah kerja itu kadang-kadang belum terlalu mengerti ya urusan-urusannya ayah. Tapi aku meyakini yang dikatakan itu benar. Karena aku merasa pandangan tentang ayah itu ada juga itu pandangan ayah terhadap ayah itu bagus semua. Ayah itu setiap kali mau berbicara itu nggak pernah mendahulukan hal-hal yang itu hal-hal soal itu image yang dibahas kemarin itu juga nggak pernah didahulukan. Saya nggak percaya kamu kelas 6 SD. Kamu udah kayak orang S1. Dan juga satu lagi, kalau menyangkut soal ayah ya, itu ayah itu memang tegas. Aku juga dengar cerita dari kakak-kakak ya. Itu katanya ayah itu dulu tegas. Itu enggak apa ya, katanya suka marah, tapi sangat penyayang dan emosional. Ayah juga kan, aku kan anaknya gitu-gitu ya. Katanya kakak-kakak suka nangis apa. Kalau misalnya satu keluarga nggak ngerti lah sikap gue gini, itu ayah yang paling ngerti. Itu hal harus dia lakukan. Ayah yang paling bisa bimbing dan ayah yang paling mengetahui isi hati. Itu menurutku yang paling berkesan dari ayah. Ya. Kita semuanya bisa membayangkan anak kelas 6 ibtidaiyah bisa berbicara dengan fasih, bisa mengcapture sosok ayahnya, dialognya, membaca. Itu ayah pernah marah nggak sama kamu, Oi? Ayah marah soal apa biasanya? Ayah itu pernah sih marah. Iya, mana ada ayah nggak pernah marah. Semua pasti ayah pasti marah lah. Tapi bedanya ayah marah sama ya marah kebanyakan orang pada umumnya itu, ayah itu katanya marah, nggak akan pernah marah kalau misalnya aku itu nggak akan melakukan hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah agama. Dan katanya juga iya sih, ayah itu kalau misalnya aku nggak sekolah dan aku minta nggak sekolah, pernah itu suatu hari aku lagi sakit. Dan ke arah itu kondisinya masuk. Gara-gara itu ke arah kan juga pengen libur juga sama kayak aku, gara-gara sakit. Akhirnya ke arah bilang ke ayah, katanya, ayah aku mau libur sama bunda sama ayah. Bunda sudah ngelarang mungkin ya. Ingatku bunda sudah ngelarang. Tapi katanya ayah, oh ya nggak apa, asalkan itu pijutin ayah, injek-injek ayah 2 menit, 5 menit lah, nggak apa. Jadi ayah akan marah kalau urusannya pelanggaran soal. Pelanggaran soal anu. Katanya ayah agama didahulukan, baru dunia. Soalnya yang katanya ayah yang kita akan pegang itu agama. Di akhirat nggak bawa-bawa dunia katanya. Tapi tetap harus diselaraskan. Kalau beda sangkutannya, beda ukurannya, nanti akan terjadi sebuah masalah. Entah kita terlalu
terlalu defensif masalah agama dan lain-lain. Ini aku agak gimana ya? Soalnya ini Bunda juga ikut dengar-dengar ini ngomongnya. Nggak apa-apa saya. Nggak apa. apa-apa. Anggap aja Bunda nggak denger, wes. Anggap aja Bunda nggak denger. Kakak nggak denger, Kak Ara juga nggak denger. Apa yang bikin ayah tersenyum dan gemes sama OI? Kalau dari pendapat orang-orang ya, katanya aku ini katanya lucu. Tapi sampai sekarang aku belum paham apa yang lucu dariku itu. Aku cuma orang yang banyak ngomong, itu kakak-kakak bilang capek dengernya. Ya udah. Tapi katanya ayah itu, aku itu kalau ngomong itu beda. Menghibur, lucu. Abahmu yang sampean ini luar biasa. Tuh nangis. Kok Nurul Hakim itu suka menghibur itu ngomongnya. Ayah itu melihat kamu OI cukup menghibur bagi ayah, itu ya ya. Katanya ayah sih begitu. Dan kata-katanya orang juga begitu. OI suka nggak kalau ayahnya tersenyum lihat OI? Ya suka lah. Mana ada anaknya yang nggak suka. Senyumnya ayah kan manis sih. Tapi ayah itu kalau ayah tersenyum atau seneng itu seneng atau kayak bahagia itu tulus banget. Nggak setengah-setengah. Kamu akan menemukan jalan hidupmu sendiri suatu saat nanti. You will get your own way. Yes. Ayahmu telah menyiapkan jadi orang besar besok. Amin. Ayah punya rahasia nggak terhadap kamu? Ayah punya rahasia? Iya. Pernah ngomong soal rahasia nggak? Ayah itu ini rahasia ya, aku nggak tahu. Tapi dulu itu ayah itu pernah minta aku jadi agen. Tapi jangan kita dulu, Iya. Saya menjelaskan. Kan ayah itu kan awalnya beli burung, bawalah berdua biar ada pasangannya. Itu lama-lama kan ayah jadi suka burung. Itu diberi foto, jalak, merpati yang dijual lagi soalnya ganggu masak. Itu kan banyak itu. Itu kan ayah juga ingin melanjutkan hobinya ke tahap yang lebih ekstrim. Jadi ayah juga ingin memberi burung-burung yang lain. Gara-gara ayah juga ingin membeli burung yang lain, kan Bunda kan juga adalah salah satu pengawas dari ayah untuk mencegah ayah terlalu berlebihan dalam hobinya. Oh, BPK ya? Jadi kalau misalnya Bunda ayah sudah ketahuan beli burung, setelah itu Bunda nggak ridho, itu biasanya ayah bakal merengek, jatuh ke bawah dan bilang katanya ayah I love you Bunda. Terus sih ngalem. I love you Bunda. Minta. Akhirnya aku diminta sama Bunda sama ayah untuk jaga rahasia. Nah, ya kalau misalnya ayah ini pernah beli burung atau bahkan saat itu ayah beli burung tapi jangan diberitahu ke Bunda. Jadi jaga rahasia. Aman. Tapi masalahnya juga aku juga membantu Bunda kalau misalnya ayah itu juga kalau beli burung bakal laporin ke Bunda. Itu namanya kamu agen ganda. Ya. Jadi kalau misalnya aku bekerja kedua-duanya kan nggak mungkin, jelas bertabrakan. Justru kamulah penentu kemaslahatan di rumah itu. Kamu hakim yang hebat. Jadi kalau ada forum arbitrase, dia hakimnya. Bukan hakim jahili. Bukan hakim jahili. Allah. OI kan sering diajak itu. OI diajak sholat di musola yang tempat ayah disolatkan itu ya. Sholat jamaah. Oh iya sering. Bahkan kadang-kadang itu sampai subuh itu aku dibanguni. Itu tahlilnya lama dan aku itu sebenarnya keberatan enggak, cuma aku kalau misalnya mau ninggal itu rasanya kayak eman gitu. Enggak tahu kenapa ya, kalau sama ayah mesti eman kalau mau ninggal. Zikirnya, meninggal anunya.
Dan ayah itu selalu ngingetin aku. Le, kalau misalnya ayah keluar atau ayah tiduran, bangunin ayah. Sama kalau misalnya ayah keluar atau ayah nggak sempet bilang ke kakak-kakak, tolong diingetin kakak-kakaknya untuk sholat jamaah bareng kakak gitu. Ya, aku ikutin dong pesannya. Pernah nggak ayah waktu zikir terus ketiduran, pernah ya? Ayah kalau zikir langsung ketiduran. Ayah itu nggak pernah. Ayah itu bilangnya ke aku, kalau misalnya sudah ngantuk, ya sudah, itu sudahi aja. Kalau misalnya kita zikir sedang ngantuk-ngantuknya, itu katanya nggak usyuk. Soalnya otak kita tuh nggak 100% itu terfikirkan oleh Allah. Kan kunci dari zikir kan mengingat Allah. Ngantuk, piye caranya nginep. Itu katanya ayah sih begitu. Tuhan jadi diduakan dengan kantuk kita. Iya. Kalau Mas Oi ziarah kenali gimana? Diceritain Mas Oi. Apanya ini? Ziarah ke makam mana aja ya? Ziarah ke makam. Kalau ziarah ke makam itu ada sih, tapi semenjak PPKM itu mulai jarang. Tapi saya juga sering cerita-cerita tentang yai-yai, ulama-ulama yang jelasnya banyak sih. Itu juga di meja makan itu ada kalendernya itu kalender tahunan, tuh kalender yang mengingat NU gitu-gitu. Itu juga aku lihat. Gelarnya apa sih? SH apa SK? Apanya? Ayah itu gelarnya SH apa SK? Ayah itu gelarnya SH atau SK? Kalau SH itu kan sarjana hukum. Karena ayah itu suka ziarah ke banyak makam, itu kan jadinya SK, sarjana kuburan. Ayah itu kalau ayah sarjana ayah itu betul sarjana hukum SH. Tapi kalau ayah masalah kuburan, ayah juga usyuk. Jadi kalau kita bilang lebih menonjol ke SH. Sarjana kuburan. Sarjana kuburan. Sarkup itu. Eden itu sarkup. Banyak diceritain soal kiai. Cerita soal kiai siapa yang sangat terkesan? Tuh ayah pernah cerita soal kiai siapa ya? Kiai, aku cerita tentang Kiai Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali. Kiai Haji Imam Ghazali. Iya, Kiai Haji Imam Ghazali. Ayah cerita banyak cerita-cerita lucu, koplak lucu yang dilalui oleh itu Kiai Haji Imam Al-Ghazali. Ya, kalau misalnya banyaklah ceritanya. Ceritakan satu aja nggak apa-apa, boleh. Yang lucu apa ya? Yang lucu. Apa ya? Ada itu ceritanya. Pada saat Kiai Haji Al-Imam Ghazali sedang ayah cerita ini. Jadi jadinya ayah itu lagi nyapu atas. Aku sama Kak Ahmad sama Kak Uku itu di atas juga lagi main HP ya jelasnya. Ayah kan suka bersih-bersih orangnya. Jadi ayah ke atas. Habis itu ayah patroli. Lihat di atas itu kotor atau enggak. Ayah sambil nyapu itu juga sambil ngomong tentang cerita-cerita Imam Al-Ghazali. Itu lucu-lucu. Ada satu cerita yang ayah itu cerita bahwa pernah Imam Al-Ghazali ini pernah sholat jamaah, sedang sholat jamaah. Katanya itu sholat jamaah duhur antara maghrib dan duhur. Mungkin duhur. Saf belakang ini ada adiknya. Aku lupa namanya. Ahmad siapa? Imam Ahmad namanya. Imam Ahmad. Mungkin itu Imam Ahmad katanya ketawa, terbahak-bahak. Tuh. Setelah sholat, Imam Al-Ghazali bertanya, kenapa kamu tertawa pada saat sholat? Setelah itu katanya diceritakan sama Imam itu sama adiknya Imam Ahmad. Katanya Imam Ghazali ini pas sholat itu ada sempat beberapa bagian ini nggak khusyuk. Karena Imam Al-Ghazali ini memikirkan tentang hukum-hukum tentang darah, kotoran yang menempel dalam tubuh. Dan katanya Imam Al-Ghazali ini memikirkannya pada saat sholat di rakaat kedua. Akhirnya ketawa kan. Imam Al-Ghazali ini bertanya, dari mana kau mendapatkan cara untuk mengetahui, untuk membaca pemikiran? Ini bagikan hakikat ya, sudah mengetahui. Siap. Adiknya itu menjelaskan bahwa kalau dia tahu pasti nggak mungkin mau.
Kalau diberitahu nggak mungkin dijalankan. Karena ini sangatlah aneh, itu kayak nggak terpikirkan lah. Akhirnya tapi tetap Imam Al-Ghazali memaksa karena segitu hebatnya orang sampai bisa membaca hakikat orang lain. Akhirnya Imam Al-Ghazali pun memaksa atau mendesak untuk Imam Ahmad itu menjelaskan kok bisa mengetahui caranya. Dia juga menanyakan persoalan tentang gurunya. Siapa gurunya yang membuat dia bisa seperti ini? Akhirnya gara-gara didesak, akhirnya Imam Ahmad menjelaskan ada seorang bapak-bapak tua itu yang bekerja sebagai tukang ayam, potong ayam ya. Ini mungkin ada beberapa versi yang berbeda. Mungkin ada yang bilang itu tukang bubur, ada yang bilang tukang ayam. Belum jelas, tapi kita katanya boleh meyakini salah satu dari versi itu. Aku anggap aja versi yang bahas ini tukang ayam. Pada saat itu, Imam Al-Ghazali pun meminta 2 hari lagi untuk langsung segera berangkat. Akhirnya 2 hari kemudian, katanya itu pada hari Kamis ya, tanggal dan bulan tahunnya kurang jelas, itu Imam Al-Ghazali datang ke pasar yang dimaksud sama Imam Ahmad untuk mencari petugang daging yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Dia mencari di sekitar pasar, belum ketemu juga. Akhirnya pada sore harinya Imam Al-Ghazali menemukan seorang kakek-kakek itu sudah tua, terus sedang memotong-motong ayam. Itu akhirnya Imam Al-Ghazali bertanya, Bapak yang adalah dimaksud oleh Imam Ahmad yang pernah berguru yang Imam Ahmad pernah berguru kepada Bapak. Nah, itu bapak-bapak tua yang menjual ayam itu bilang kalau ternyata memang dia itu adalah guru dari Imam Ahmad. Al-Ghazali ini langsung bilang, oh ya udah, aku ingin belajar pada Bapak. Terus itu kurang jelas ayah ceritanya, soalnya kondisinya ayah lagi nyapu dan aku berusaha ambil memori. Sementara ini sambil main HP ya itu, dengerin cerita itu ya? Enggak. Ini aku ini sedang cerita ini sama. Enggak, waktu ayah cerita nyapu, OI kan main HP waktu itu. Main HP. Sama karena itu pas awal-awal pas ayah menjelaskan darah itu, aku mulai nggak main HP lagi. Soalnya tertarik sama ceritanya ayah. Mantap. Mendengarkan. Kita lanjut ya. Topik. Nah, ayah itu cerita setelah tahu bahwa bapak ini adalah guru dari Imam Al-Ahmad yang bilang kalau dia berguru ke bapak ini, akhirnya minta dong untuk belajar bagaimana mendapatkan ilmu hakikat yang begitu tinggi seperti Imam Ahmad. Akhirnya dijelaskan cara mendapatkannya. Mungkin di ekspektasi kita mungkin membaca Al-Quran misalnya, atau membaca doa atau sholawat khusus. Tapi enggak. Yang caranya itu adalah di belakang bapak itu ada sebuah tempat kotoran ayam. Itu tempatnya itu mungkin tempat penampungan kotoran ya. Setelah disembelih itu dikeluarkan kotorannya mungkin ya. Itu Al-Ghazali itu diminta untuk membersihkan tempat itu. Membersihkan tempat itu. Itu selama katanya selama 2 minggu. Mbak Al-Ghazali itu langsung menerima. Jadi setiap hari subuh-subuh dia datang ke tempat itu langsung bersihkan pakai alat seadanya. Kotoran-kotoran itu, ayah cerita, dibersihkan sampai katanya sudah 2 minggu. Tiba-tiba bapak yang dimaksud itu bersih. Bapak yang dimaksud itu? Udah, HP-mu jauhkan dari OI, feedback. HP-mu jauhkan. Biar bapak yang dimaksud itu tiba hilang pada hari minggu keduanya.
Bapak itu menghilang, besoknya datang lagi dan bilang bahwa Imam Al-Ghazali telah berhasil. Awalnya Imam Al-Ghazali nggak mengetahui apa yang dimaksud. Tapi ternyata itu tentang membersihkan ayam itu sebenarnya itu hanyalah langkah dari tukang potong ayam itu untuk bisa membuat untuk Imam Al-Ghazali sadar bahwa sebetulnya bahwa ilmu hakikat itu ada yang lebih tinggi daripada yang dimaksud oleh para tukang daging itu. Dan setelah kejadian itu Imam Al-Ghazali pun berpikir keras sampai akhirnya dia menemukan dia sholat, dia datang setiap hari mengunjungi tukang daging gitu, dan akhirnya katanya pada minggu ketiga itu Imam Al-Ghazali itu katanya serasa terbuka hatinya. Dia serasa itu katanya pada saat dia bangun setelah dia sholat subuh itu bisa melihat cerita ada di genggamannya. Segitu terbuka hatinya. Itu katanya itu rasa yang luar biasa yang nggak pernah dia rasakan dalam hidupnya. Keindahan ya. Luar biasa ya Bang. Jangan-jangan ayah waktu nyapu itu seperti yang sedang dilakukan oleh Al-Ghazali ketika berguru sama tukang ayam itu. Cuma menurut ada bingung ya. Ini kan ceritanya kan ada dua versi. Ada tukang bubur dan tukang ayam. Nah, maksudnya tukang bubur ini seperti apa? Kan aku kan nggak pernah lihat ya. Masa ada tukang bubur yang membersihkan kotoran ayam? Untuk apa? Nah, itu jadi pertanyaan yang sangat misterius sampai. Wajar kalau kisah-kisah yang diriwayatkan atau apa itu banyak mengandung versi. Tapi kebanyakan yang versi itu yang dimaksud itu nggak terlalu berpengaruh. So critical. Yes, exactly. Itu katanya beberapa versi itu menjelaskan itu kepercayaan setiap riwayat. Kalau beda, tapi kebanyakan yang versi-versi ini itu cuma adalah sekedar ceritanya, nggak sangat mempengaruhi inti katanya. Ayah ceritanya yang versi tukang ayam. Bukan yang tukang bubur. Bukan. Kalau tukang bubur aku pernah mengerti ya. Mungkin ada tukang bubur naik gaji. Oi membayangkan gede mau jadi apa sih? Kebayang pengen jadi apa sih? Ya. Bayanganku pengen jadi berguna kan banyak. Semua cita-cita pun berguna deh. Tapi aku itu pernah aku mau jadi tentara. Itu kumpul harapan mau jadi ustadz. Itu kebingungan mau jadi kiai. Lalu yang kecilku itu banyak cita-cita. Mas Oi, ayah pernah cerita tentang PMII nggak Mas Oi? Ayah itu pernah cerita ayah dapat PMII dan juga dari Kak Ahmad atau Bunda ya Bang. Katanya setelah ayah diangkat menjadi ketua, itu katanya baru itu pertama kali itu ayah itu seumur hidup mungkin ya itu belikan pizza itu ke rumah. Aku ingatnya itu ya, kalau salah dimaafkan ya kawan ya. Waktu ngobrol itu kapan bisa ngobrol kayak ngobrol gaya itu, dan itu tiap hari ya diskusi antara ya atau habis subuh. Siang jarang sih, soalnya kan siang itu kan ayah suka nyapu. Kan kalau misalnya ada waktu ya tetap aja cerita-cerita. Tapi terkadang aku yang cerita, terkadang ayah yang cerita. Tapi banyak aku sih yang cerita. Seluruh bapak-bapak di sini, betul Mas Oi? Ya Allah. Oi merasa di antara sekian anak yang paling disayang ayah itu Oi ya? Enggak, aku yang paling disayang ayah itu Kak Ara kayaknya. Oh, Kak Ara. Paling kesayangannya ayah lah.
OI juga, kakak Ahmad, kakak Koko juga disayang ayah, nak. Disayang ayah. Cuma kayak doang. Nggak ada itu anak yang nggak disayang, itu semuanya disayang. Cuma kan mungkin ya, jadi ada sampai ada undang-undang di rumah. Ya. Alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa dari melalui Soi matur nuwun luar biasa. Pasal pertama, Pak Ara itu selalu benar. Pasal 2? Pasal kedua, jika Kak Ara salah, itu jika ada orang yang menyalahkan Kak Ara, maka orang itu yang salah. Tak kira lihat pasal 1. Itu kata ayah ya? Kata ayah itu ya? Pasal ini masih ada lagi pasal ketiga. Jika misalnya Kak Ara salah, harusnya aku itu atau saudara lainnya itu lebih salah. Oh, kita perlu mendengarkan testimoni dari Ara ini. Besok Mas, hari ke-7 spesialis putranya Mas Andri semuanya. Oke. Hari ke-7 sudah kita jadwalkan. Oke. OI luar biasa OI. Oh ini Ara. Ara ini. Ini Ara ini. Oh ya Allah, Ara, kita ke Bali. Kita ke Bali masih kecil, sekarang udah jadi, ya Allah Ara. Udah jadi gadis. Sekarang mondok di Jombang, Ara kelas 1 Sanabia, mau lagi semuanya. Gak usah ditutupi Tando, om itu ingin lihat sampean. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya nung. Dulu itu Om Inung kan ke Bali bareng sama sampean sama Oi. Kalau nggak jelas lo semua sampai subuh nggak selesai ini. Wes iki jokok Besok hari ke-7 OI. Sama OI cara dudukmu itu keren deh. Cara dudukmu itu keren nih. Itu cara duduknya itu udah Gus banget itu Gus itu putra kiai yang pesantrennya udah besar kayak gitu. Nah duduknya itu kayak gitu. Terus ya, nanti ada tamu-tamu yang sowan kemudian pulang terus dicium tangannya itu kayak gitu itu. Karena dia niru Gus Minan. Soulmate-nya itu Gus Minan. Luar biasa. Saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Dengan cara ini koyok keliru kabeh awak ya Allah. Matur nuwun ya sudah berkenan mendengarkan. Ya, sama-sama Mbak Emma sama-sama. Ya. Kapan nanti kita ketemu sowan sama Pak De Ukmu ya, Oyi? Ya, betul dah. Insya Allah. Semoga semua keluarga kita sehat. Nanti Pak OI masih banyak cerita lucu OI, nanti banyak lah. Om Inung itu lucu, lebih lucu ceritanya daripada orangnya sebenarnya. Mas Sekjen, terima kasih. Itu Pak Sekjen itu kenapa bisa kayak orang tua kayak gitu? Indonesia Pak, yang dipikirin Indonesia. Ya Allah Hasan, ora usah mikir nemen-nemen kok jadi tambah tuwek iku ya apa kon ya Allah. Wong aku itu kakakmu semester 8 yang mengospek kamu kok kamu sekarang kelihatan tua. Saya sejak hari pertama sampai sekarang nggak bisa ngomong tentang Mas Hendri. Jadi mohon maaf. Gigimu aja sampai habis itu. Iya. Kalau saya punya kesempatan sowan, saya pengen mencium tangannya OI. Cium. Kenapa-napa, mending aku tak sudahi saja ya. Ya. Makasih OI, makasih ya. Makasih Nek. Makasih. OI luar biasa. Luar biasa, matur nuwun.